Asoka bertanya pada Jagannath, apa yang terjadi dengan Kaurvaki? Jagannath mengatakan itu ironis. Kau akan merayakan kemenanganmu. Dan aku akan meratapi kematian anakku. Kau adalah alasan kematiannya. Asoka menggeleng. Tidak mungkin. Jagannath mengatakan inilah yang terjadi. Dia melompat ke jurang. Dia bunuh diri. Tentaraku mencoba menemukannya. Tapi mereka gagal. Bagaimana seseorang dapat bertahan hidup setelah melompat dari ketinggian seperti itu? Asoka menggeleng. Dia tidak boleh mati. Aku akan membawanya kembali. Dia pergi dari sana diikuti oleh Devi. Devi jatuh ketika mencoba untuk mengejar Asoka dan terluka di kepalanya. Dia masih tidak berhenti. Charumitra datang ke istana untuk mencari Susima. Dia menangis dan khawatir melihat semua mayat di sekelilingnya. Dia tersandung oleh salah satu mayat dan jatuh di dekat darah. Dia melihat bayangan dirinya sendiri di dalamnya. Dia menjerit. Dia ingat pengorbanan yang dia lakukan untuk kekuatan hitam. Lakukan apapun yang kau inginkan. Dia tidak akan mati sebelum aku menemukan anakku. Susima. Asoka berteriak memanggil Kaurvaki di dekat jurang. Devi juga bergabung dengan dia. Tidak ada cara untuk pergi ke sana. Asoka ingat bagaimana Kaurvaki telah menyelamatkannya lagi dan lagi. Dia melompat ke jurang. Devi berteriak memanggil Asoka. Jagannath memperhatikan semuanya dari jauh. Inilah yang akan terjadi. Asoka mencintai putriku. Dia harus membayar mahal untuk itu. Devi menangis. Charumitra terus mencari Susima. Dia menangis dengan sangat buruk melihat tentara membawa mayat. Dia datang ke ruangan di mana Susima berada. Semua orang mengatakan kau sudah tidak ada. Tapi aku memiliki keyakinan kalau kau masih hidup. Aku tahu kau masih hidup. Dengarkanlah ibumu Susima. Charumitra memikirkan semua kerja keras dan doa yang telah mereka lakukan bersama. Untuk mendapatkan kekuatan hitam bagi Susima. Dia menolak untuk menyerah. Aku akan mencari setiap sudut bumi. Aku tidak akan menyerah. Kainnya tersangkut di beberapa lilin. Dia mendengar suara Susima ketika dia sedang mencoba untuk membebaskan dirinya. Devi terus meneriakkan nama Asoka dari atas jurang. Dia melihat Asoka menarik keluar Kaurvaki dengan aman keluar. Charumitra mencoba untuk memindahkan batu-batu berat. Tapi batu itu terlalu berat. Dia berpikir untuk mendapatkan bantuan. Tapi kemudian mengurungkan niatnya. Semua orang berpikir Susima sudah mati. Aku harus pergi dengan dia sebelum kebenaran terungkap. Asoka mencoba untuk menyelamatkan Kaurvaki. Denyut nadinya masih ada. Ia menggosok tangannya. Kau tidak dapat menghukumku seperti ini. Kau tidak boleh meninggalkan aku sendiri. Charumitra berhasil mengeluarkan Susima dari bebatuan. Susima sadar. Aku tidak akan meninggalkan mereka hidup-hidup. Charumitra mengangguk dan memeluknya sambil menangis. Devi bergabung Asoka. Dia mengikat kain pada Kaurvaki. Asoka mengatakan, jika kau memutuskan untuk menyerahkan hidupmu, maka adalah keputusanku untuk memastikan tidak ada yang terjadi padamu. Devi menunjukkan bahwa penting untuk mengeluarkan air dari tubuh Kaurvaki. Asoka mendorong perutnya tapi sia-sia. Asoka memberikan mulutnya ke mulut sebagai pilihan terakhir. Devi berpaling. Kaurvaki batuk. Devi dan Asoka menarik napas lega. Asoka memeluk Kaurvaki. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku sudah terlalu banyak kehilangan. Aku tidak bisa kehilanganmu setelah mendapatkanmu. Semua kilas balik dari pertemuan mereka ditampilkan. Kaurvaki masih belum sadar. Asoka menyarankan untuk membawa Kaurvaki ke Patliputra segera. Devi mengatakan, ia telah kehilangan banyak darah. Dan denyut nadinya adalah samar. Patliputra sangat jauh. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Kita harus mencari pertolongan di dekat sini. Asoka bertanya-tanya apa bantuan yang bisa mereka temukan di sini. Mereka mendengar beberapa lonceng dan melihat ke atas. Ada ashram Buddha. Susima pergi ketika Charumitra mendongak. Dia panik dan mulai memukul dadanya. Susima batuk dan hidup kembali. Susima meminta ibunya untuk membawanya ke Patliputra. Aku memiliki senjata khusus untuk membunuh Bindursara.
Aku tidak akan melepaskannya. Jagannath bertanya padanya, bagaimana hal itu akan membantumu? Sebelum kau dapat menyingkirkan Asoka, maka impianmu tidak akan terwujud. Aku dapat membantumu jika kau akan percaya padaku. Carumitra bertanya kepadanya, mengapa kami harus percaya padamu? Mengapa kau akan membantu kami? Jagannath menjawab, musuh dari musuh adalah teman. Kali ini aku bisa membayar harga apapun untuk menghancurkan musuhku. Percayalah sekali saja. Carumitra mengatakan, seseorang ditipu atas nama kepercayaan. Jagannath menceritakan bahwa ia baru saja membunuh putrinya dengan tangannya sendiri. Untuk membalas dendam, Carumitra bertanya kepadanya tentang hal itu. Jagannath berkata, Magadha akan menjadi milik raja. Asoka akan diberikan hukuman mati atas kematian kekasihnya. Asoka dan Devi menarik Kaurvaki di kereta menuju ashram. Walnut melihat dari atas. Mustahil. Asoka menyelamatkan Kaurvaki. Jika dia bertahan, maka dia akan memberitahu Asoka bahwa kakak mencoba membunuhnya. Ini akan berbahaya. Aku tidak akan membiarkan Asoka mengetahui kebenaran ini. Aku akan menyelesaikan tugas kakakku. Asoka meminta biarawan untuk membantu mereka. Dia telah kehilangan banyak darah. Tolong bantulah kami. Seseorang bilang, aku yakin kau akan kembali satu hari. Dia berjalan ke Asoka dan Kaurvaki. Aku tidak tahu aku akan menemukanmu dengan cara ini. Asoka berpikir tentang perjalanannya ke Taksila untuk pertama kalinya. Aku ingat pernah bertemu denganmu ketika aku masih kecil. Kau menyelamatkan hidupku. Aku ingin kau juga melakukannya hari ini. Tolong selamatkan hidup Kaurvaki. Aku mohon padamu. Aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Tolong selamatkan dia. Biarawan itu mengatakan rentang hidup sudah ditentukan. Hal ini disebut takdir. Asoka mengambil langkah mundur. Orang-orang yang percaya pada karma tidak bergantung pada nasib dan takdir. Mereka adalah seperti aku yang percaya pada karma mereka. Aku memintamu untuk menyelamatkannya. Jika dewa telah merencanakan hidup dan mati, maka dewa juga telah memberikan tekad untuk semua orang. Aku tahu Kaurvakiku. Dia masih hidup. Dia akan hidup sampai aku bernapas. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan dia. Biksu itu setuju untuk memeriksa Kaurvaki. Asoka mengucapkan terima kasih. Biksu itu mengobati Kaurvaki. Asoka menunggu di luar dengan sabar. Asoka bertanya pada biarawan, apakah aku boleh menemui Kaurvaki sekarang? Dia pasti baik-baik saja. Keheningan biksu membuat Asoka merasa khawatir. Biarawan mengatakan, tidak ada kabar baik.